Selamat pagi menjelang siang, Katpet Hulu. Selamat siang, Edis TV. Silakan Bang, kamera nyala dulu Bang, silakan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Shalom. Oke. Saya mau tanya dulu Bang, Abang Kristen atau Muslim? Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Oh, Kristen. Nampaknya Abang mau kontra atau mau apa ini? Ini kontrak. Oke, silakan. Silakan Bang. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, ya sebagai apologet yang sejati, ya saya harus tantang apa yang menjadi perkataan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen atau Kristiani tentang penyembahan ini, Pro Edis TV. Silakan. Tadi sempat saya dengarkan tidak membuat patung apapun itu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas, maupun yang ada di bumi, maupun yang ada di dasar bumi di dalam air. Jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Baik. Kalau sepotong-sepotong kita kalau sepotong-sepotong kita tafsirkan, apalagi kalau kita masuk di dalam itu dengan ide argumen kita sendiri, tidak bakal kita dapatkan artinya yang sesungguhnya. Oke. Ya, silakan. kita itu harus tahu sebelum dan sesudahnya. Oke. Ya, contoh di dalam Keluaran bab 20 ayat. Sebentar Bang, tapi kenalan dulu Bang, kenalan dulu. Abang dari gereja apa ini? Saya Katolik. Gereja Katolik. Iya, saya Katolik. Oke, ya. Saya masih melakukan observasi, Bang. Saya begini. Saya ini sudah melakukan observasi. Jadi beberapa orang itu mengakui bahwa dia menentang ajaran seperti ini. Orang-orang Katolik sendiri, Bang. Tetapi saya masih melakukan observasi, apakah itu hanyalah oknum atau memang ini resmi ajaran Katolik? Kalau memang itu resmi ajaran Katolik, maka nanti mungkin di hari ke-8 saya akan memberikan kesimpulan apakah Katolik itu termasuk Kristen atau tidak. Seperti itu. Ya, silakan. Silakan. Oke, luar biasa. Ya, memang kita sama-sama pengikut Kristus, tapi ekspresi iman dan cinta akan iman itu berbeda ya, Pro Edis ya. Baik, silakan. Kita masuk di dalam Keluaran bab 20 ayat 5 tadi yang Pro Edis bilang itu tentang tidak membuat patung atau berhala itu. Nah, kalau kita merujuk pada ayat sebelumnya, sebenarnya itu pada saat bangsa Israel pindah dari Mesir menuju padang gurun, ya, mereka membawa ilah-ilah dari Mesir. Jadi makanya ada teguran di ayat yang kelima itu. Coba kita baca ayat yang ketiga, Pro Edis. Oke. Nah, ayat kita atau abang bacakan saja di situ, Bang. Abang bacakan. Bentar. Ingat ya, di sini kita fair ya. Kalau Anda mendukung menyembah patung, berdoa kepada patung, saya kasih kesempatan bicara nih. Beda kalau di channel lain pasti dibisukan, Bang. Nah, silakan. Jadi ini adalah ekspresi iman Katolik, bagaimana cintanya kepada Tuhan Yesus itu dengan caranya apapun. Ya, dengan caranya apapun dia melakukannya. Ya, nanti saya berikan gambaran, Bang. Ya, nanti saya berikan. Oke, kita baca ayat yang ketiga. Jangan ada padamu ilah lain atau Allah lain di hadapanku. Ini adalah peristiwa. Dibaca dulu, Bang. Sebelum dijelaskan, lebih bagus dibaca dulu. Oke. Jangan ada padamu ilah atau Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya
sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, gitu ya Bang ya. Oke, kalau kita merujuk pada ayat yang ketiga itu ya, teguran kepada bangsa Israel ya, kepada bangsa Israel karena berhala-berhala dari Mesir mereka telah membawa. Buktinya dari emas-emas yang mereka bawa itu mereka membentuk seekor lembu. Ya, pada saat itu juga didukung oleh Harun. Sehingga di situ mereka menyembah patung emas yang mereka buat itu. Sementara Musa dia sedang berhadapan dengan Tuhan pada saat itu. Apakah itu hanya dari Mesir saja atau bahkan berhala-berhala yang termasuk juga berhala-berhala orang Kanaan penduduk negeri itu? Ya memang mereka orang Kanaan, bangsa Israel itu. Bukan. Tadi kan mereka sedang melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, yaitu tanah orang Kanaan. Nah, tadi Abang bilang bahwa larangan itu berkaitan dengan berhala-berhala yang dibawa mereka dari Mesir, betul? Betul. Nah, perkataan Abang itu belum tepat, belum seluruhnya utuh. Termasuk juga berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Kanaan, betul? Supaya jangan engkau berlaku jijik, supaya engkau jangan berlaku curang dengan cara menyembah berbakti kepada benda-benda buatan tangan manusia. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan, orang Het, orang Yebus, orang Amalek, orang Filistin, dan lain sebagainya. Penduduk negeri itu. Oleh karena itulah, maka Tuhan ingin memunahkan bangsa itu dan menggantikan mereka dengan umat pilihan. Betul? Oke. Jadi artinya pembicaraan soal berhala itu bukan hanya berhala dari Mesir saja, tetapi berhala ataupun patung-patung yang memang sudah disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh Elohim, betul? Baik. Silakan. Saya dulu ya. Silakan. Memang banyak sekali itu. Kita fokus dulu pada sejarah dari bangsa Israel dulu ya, yang keluar dari Mesir ini. Memang ada yang bangsa-bangsa lain memang ada. Ya, memang ada itu. Kita fokus dulu pada historis perpindahan atau keluar dari Mesir bangsa Israel itu. Jadi pertama-tama dulu kita ketahui berhala itu. Ya, berhala itu berarti ilah atau Allah lain yang mereka sembah pada saat itu. Ya, kita bisa sandingkan dia di dalam satu tawarikh, atau kita harus tahu berhala itu apakah ilah-ilah lain atau apa itu. Kita buka satu tawarikh. Ya, satu tawarikh. Baca Bang. Satu tawarikh. Ya, kita ini kan eksegese mengeluarkan, kita bisa memudahkan yang rumit dalam pikiran kita, bukan kita mengandalkan ide dan argumen sendiri. Begitu. Justru saya lihat Abang yang telah menggunakan argumen sendiri dan membantah isi Alkitab itu. Argumen sendiri. Ini sejarahnya bangsa Israel loh. Bukan, karena Abang mengatakan boleh membuat patung Maria dan sujud berdoa kepadanya, betul? Nanti belum sampai kita di situ, Bang. Oke, silakan. Kita bahas histori. Ya. Bab 16 ayat yang ke-26. 16:26. Apa katanya di situ? Jangan baca. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Oke, itu berbicara tentang apa, Bang? Itu berbicara tentang berhala. Ya, berhala. Bukan, itu berbicara tentang bahwasanya sesembahan bangsa-bangsa lain, ilahnya bangsa-bangsa lain, contoh, ilahnya orang Kanaan, ilahnya orang Arab, ilahnya orang Mesir, ilahnya orang Roma, ilahnya orang Filistin, semua itu adalah berhala, hanyalah buatan tangan manusia, betul? Oke. Saya lanjutkan. Silakan, lanjutkan. Jadi kami orang Katolik, itulah ekspresi iman kami.
ya, itu bukan menyembah, Bang. Ya, bukan menyembah, karena di balik salib itu ada kehidupan abadi, ya. Bang, kita di Peringatan sini tidak bahas salib, Bang. Kita di sini tidak bahas salib. Mohon fokus dulu, Bang. Kita di sini membahas mengenai itu contohnya dulu. Patung kan patung juga kan? Patung Tuhan Bang, Yesus. saya tidak bahas salib di sini, Bang. Yang saya bahas adalah patung Maria, Bang. Abang tahu? Coba Abang lihat di sini. Ini patung siapa, Bang? Oke, ya, patung Maria, ya. Oke, ini patung apa? Patung apa siapa? Dewa Dewi. Ya, nggak tahu lah. Pokoknya patung siapa gitu nggak tahu. Nah, menurut Abang, kalau Abang baca Alkitab, bolehkah seleb atau gambar Allah, kita itu adalah gambar Tuhan, Bang. Kita itu adalah baitnya, merupakan gambaran citra daripada Tuhan. Bolehkah kita mengotori citra Tuhan yang ada pada diri kita ini dengan cara merendahkan diri kita, meminta berdoa kepada patung buatan tangan manusia? Bagaimana Bang? Saya ulangi lagi. Tenang dulu, tarik napas ya, Bang ya. Tarik napas. Di dalam Alkitab, bolehkah kita melakukan tindakan-tindakan seperti berdoa, sujud, menyembah kepada patung-patung buatan tangan manusia ataupun kepada benda-benda seperti yang terlihat di gambar ini? Boleh tidak? Kalau ekspresi gaya seperti itu tidak juga seperti itu dalam gereja Katolik. Oke. Anda lihat di sini perbedaannya apa? Perbedaannya kan hanya patungnya. Kalau ini patung nggak tahu siapa, kalau di sini patung Maria, betul? Iya, betul. Nah, hanya beda patungnya saja. Betul? Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana di dalam Alkitab diajarkan bahwa boleh sujud berdoa kepada patung Maria atau patung Yesus ataupun patung Santo ataupun patungnya Gondoruo atau siapapun? Silakan. Tunjukkan ayat Alkitab bahwa Tuhan Yesus, para rasul mengajarkan untuk berdoa meminta kepada patung Maria ataupun patung Yesus. Silakan. Kalau di dalam kitab suci masih belum saya dapatkan, Bang. Tetapi itu baik. Kalau seperti itu, oke. Anda tadi terima kasih, Bang, atas pengakuan Anda. Belum Anda dapatkan. Saya mau kasih tahu, Bang, tidak akan sedikit, Bang. Biar nanti giliran Anda ngomong. Terima kasih Anda mengatakan tidak Anda dapatkan, dan saya pastikan tidak akan pernah Anda dapatkan di dalam Alkitab. Ya. Sekarang begini, Bang. Kalau demikian, siapakah sesungguhnya? Sedikit, Bang. Sedikit lagi, Bang. Nanti Abang saya kasih ngomong. Kalau demikian, sekarang siapakah yang memberitakan Injil yang lain? Adakah saya atau malah Anda yang memberitakan Injil yang lain yang tidak pernah diberitakan oleh Tuhan Yesus dan para rasul? Adakah Rasul Paulus? Adakah Rasul Petrus? Adakah di dalam Alkitab perintah untuk berdoa dan meminta kepada patung? Terima kasih Anda sudah jawab tidak. Jadi, Bang, yang memberitakan Injil yang lain itu adalah kalian, Bang. Seperti itu. Silakan. Begini, Bang. Silakan. Makanya, Bang, perbedaan sumber iman kita, ya, perbedaan sumber iman kita, di situ ada letaknya. Kami ada 3 sumber iman, bukan hanya kitab suci, tapi masuk dalam tradisi suci. Itu yang dinamakan tradisi suci bagi kami, Bang. Oke, tradisi itu siapa itu meminta kepada patung Maria? Kami itu, ya, menerima. Bang, pertanyaan saya begini, Bang. Tradisi dari mana itu meminta berdoa kepada patungnya Maria? Meninggal. Bang, ingat, Bang. Saya berkata, Bang, demi nama Tuhan kita Yesus, Bang, bertobatlah. Kembalilah kepada pengajaran yang benar. Jadilah seorang Katolik yang sejati tanpa harus sujud dan berdoa kepada patung Maria. Jadilah engkau Katolik. Jangan engkau keluar dari agama Katolik. Tetapi jadilah
Katolik yang sejati dengan memberitakan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus. Jangan memberitakan apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat yang menyuruh Anda untuk berdoa kepada patung-patung. Seperti itu. Saya katakan ini dengan kasih. Saya katakan ini dengan menyebut nama Tuhan kita Yesus. Apakah salah ketika saya beritakan kebenaran kepada Anda, Bang? Tapi saya tidak terima ajaran Anda, Bro Edis. Saya tidak terima karena Saya tidak mengatakan ajaran saya, Bang. Saya tidak pernah membawa ajaran saya. Ajaran Edis buanglah ke tong sampah. Tetapi yang saya beritakan adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Adakah Tuhan Yesus pernah mengajarkan berdoa kepada patungnya Maria, kepada patungnya Santa, kepada patungnya Santo? Ada? Di Alkitab mana? Kalau ada, Bang, saya lompat dari Monas. Silakan. Siapa yang menyembah di patung itu? Menghormati. Kami berdoa di hadapan Bunda Maria itu, dia adalah tabut perjanjian bagi kami. Itu ekspresi iman kami. Bang, Jadi, tadi Anda sudah mengatakan bahwa tidak pernah Tuhan Yesus memerintahkan berdoa kepada patung. Bahkan Anda katakan itu tradisi suci. Bukan, saya tanya, tradisi dari mana? Coba. Ya, Pertanggungjawabkan perkataan Anda. Tradisi dari mana? Berdasarkan para rasul. Ya, berdasarkan para rasul. Oke, Jadi- siapa para rasul? Siapa para rasul yang berdoa kepada patungnya Maria? Sebutkan satu rasul yang berdoa kepada patungnya Maria. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Silakan. Silakan. Harus dalam kitab suci. Harus dalam kitab suci. Rasul siapa yang Anda maksud? Hah? Rasul siapa yang Anda maksud? Harus dalam kitab suci. Oke, kalau Anda memfitnah rasul-rasul, akan bertambah lagi dosa Anda bertumpuk-tumpuk. Coba, Anda punya sumber kitab dari mana yang mengatakan bahwa ada rasul yang meminta berdoa kepada patungnya Maria? Silakan. Harus dalam kitab suci. Terserah, Bang, mau dalam kitab apapun. Tunjukkan satu orang rasul yang berdoa kepada patungnya Maria. Kita buka aja kisah para rasul, Bang. Silakan. Saya buka dulu. Silakan. Karena saya mengasihi ya saudara-saudara saya orang Katolik, makanya saya beritahu ini. Banyak orang Katolik itu yang punya suara seperti saya tapi mereka diam, mereka tidak mau ngomong. Seperti itu. Silakan. Apa abang perlu bantuan? Perlu call a friend? Ayo bang, gimana? Apakah Anda mau supaya saya doakan? Ini jarang-jarang loh saya mau doakan ini. Coba selama Anda lihat saya live, mau nggak? Anda pernah lihat saya doain orang? Oh, belum pernah. Ayo gimana bang? Mau berdoa dengan saya? Ayo, kita sama-sama berdoa. Ayo, doa pertobatan. Ayo bang. Mau? Ayo. Berdoa dulu. Biar saya Nggak, cari dulu. mau abang doa pertobatan. Ayo, abang berdoa sama saya. Ayo, mau? Halo Edis TV, kau harus bertobat Edis TV. Kok malah jadi saya yang disuruh bertobat, Bang? Saya mau ajak Anda berdoa supaya Anda berdoa pertobatan. Ya Tuhan, aku bertobat dari dosa-dosaku yang telah mengatakan kepada orang-orang supaya berdoa kepada patung Maria. Mohon ampun ya Tuhan atas dosaku. Semoga dengan jalan yang sekarang ini banyak orang mendengar dan juga ikut bertobat daripada dosa berdoa kepada patung. Mau doa seperti itu bareng saya? Jadi Bang Edis, saya sudah... Nggak mau dia teman-teman, luar biasa. Jadi, barangkali kalau kita gambarkan, mungkin Anda pernah SD, SMP, SMA menghormati bendera. Bang, tadi abang bilang kisah para rasul, abang lari lagi ke saya ke SD, SMA, apa lagi bang?
dengan sehati dalam Silakan. doa bersama dengan beberapa perempuan ya dan saudara-saudara Yesus. Terus? Terus? Jadi mereka dari mereka dasar kami berdoa bersama seperti itu. Ya itu berdoa bang, ya memang berdoa gimana? Loh ayat itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan berdoa kepada patung Maria. Di mana di situ berdoa kepada patung Maria? Ya Tuhanku, di mana bang di situ doa kepada patung Maria? Gini aja Edis TV yang mengandalkan ide dan argumennya sendiri. Justru saya tidak mengandalkan ide dan argumen. Justru Anda itu yang melakukan hal demikian bang. Dengan cara memfitnah Alkitab, memfitnah Injil dengan mengatakan bahwa Injil lah yang menyuruh berdoa kepada patung. Bang, saya mengatakan kepada Anda demi nama Tuhan Yesus bang. Dengan kasih saya katakan kepada Anda, supaya Anda jangan menambah-nambah dosa Anda dengan cara berkata dusta, seperti yang diucapkan oleh RK alias Rokok Kudus, dengan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyuruh menyembah patung. Ya Tuhan bang, dosa macam apa yang akan Anda tanggung ini? Betul itu Edis TV, betul. Tuhan menyuruh nyembah patung? Betul. Astaga. Berat. Coba di mana bang? Tuhan suruh sembah patung. Silakan bang. Mau lihat? Silakan Bentar, bang. Silakan. bentar ya. Luar Bentar. biasa ya Tuhan. Kayak gini ternyata mereka. Silakan. Di dalam Keluaran. Coba dibaca bang. Baca bang. Saya baca ya. Pada saat Allah menyuruh Musa membuat patung ular, hanya melihat saja mereka sembuh, mereka hidup. Itu disuruh membuat patung ular tembaga, bukan disuruh menyembah. Aduh. Memang aduh. Ini gara-gara sebentar, Bang. Ini gara-gara Bom dan Rudy Yohanes ini. Bom dan Rudy Yohanes mendukung supaya apa? Supaya lanjut berdoa kepada patung itu supaya Bom dan Rudy dapat duit. Ya, Bang. Coba dibacakan saja. Bacakan, Bang. Biar kita nggak debat. Dibacakan. Kita baca ya. Astaga, luar biasa mereka. Silakan. Ini pun hanya melihat saja loh Edis TV. Belum lagi berdoa mereka. Ya, apalagi kalau berdoa luar biasa kan? Silakan dibaca bang. Astaga. Jangan luruskan jalan kami karena sudah tahu kami jalan kami. Ya silakan bang, silakan baca. TV mempersesat yang lain itu tinggal 4.000,7 biasanya ada 50.000. Sudah masuk di Pastor Hero sekarang gitu. Bang, begini. Karena ajaran STV itu tidak sejati. Mana? Iya, nggak apa-apa, Bang. Itu proses, Bang. Begini loh, banyak orang itu pertama dia tidak terima. Nanti kan akhirnya terima. Ya, Roh Tuhan lah yang akan mencelikkan mata orang-orang tersebut. Ya, silakan, bacakan dulu. Bacakan. Ayat yang 18. Baca. Keluaran bab 25. Itu bukan dalam kitab Keluaran, Bang, kalau masalah itu. Itu kan bohong lagi kan? Coba nggak ada, Bang, itu. Itu ada di dalam kitab Bilangan. Ayat yang ke-21, pasal yang ke-21. Kalau Abang cari di dalam kitab Keluaran ya nggak ketemu. Bab 21 ayat 8 sampai 9. Ya, silakan. Abang cari dalam kitab Keluaran. Silakan. Saya setuju kalau kayak gini. Iya, saya bantu Abang. Abang kan gara-gara nggak pernah baca Alkitab. Masa? Udah Bang selesaikan baca Alkitab itu, Bang.
Udah bang, selesai kan baca Alkitab itu? Berfirmanlah Tuhan kepada Ya. Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup. Ini pada saat bangsa Israel berkata-kata dalam hati melawan Allah, melawan Musa, sehingga Allah murka. Ya, Betul. sehingga menurunkan ular-ular yang sehingga ular-ular mematuk Oke, saya sudah mereka. paham bang. Saya sudah paham. Jadi di situ hanya Tuhan melihat saja, Bang. Belum lagi berdoa di patung itu, hanya melihat saja. Ya, berat ini tuh. Oke, baiklah. Jadi betul bang, yang Anda katakan betul bahwa tuh sebentar, tenang, saya mau ngomong dulu. Yang Anda katakan Lelet. betul. Boleh saya bicara bang? silakan ngelet. Begini Silakan. bang, begini. Yang Anda katakan betul bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Tetapi kalau Anda katakan bahwa Tuhan menyuruh menyembahnya, Anda betul-betul sudah gawat bang. Tidak ada di situ disuruh disembah bang. Di situ disuruh buat dan memandang saja. Barang siapa yang memandang kepada ular tersebut, maka dia akan sembuh. Saya bacakan ya bang ya, saya bacakan. Sebentar, saya tanggapi dulu itu. Edis, saya tanggapi dulu itu bang ya. Menyembah ini kan berbakti kan. Apa yang diperintahkan Musa? Tenang dulu bang, biar saya selesaikan. Tenang bang, biar saya selesaikan. Nanti kalau udah selesai gantian bang Anda bicara, boleh? Boleh? Silakan. Saya bacakan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi tidak ada di sini bang perintah bahwa ular itu harus disembah. Apalagi diganti jadi patungnya Maria, lalu berdoa kepada patung Maria. Ini nggak ada kaitannya sama sekali. Silakan abang buka 2 Raja-Raja 18 ayat keempat. 2 Raja-Raja 18 ayat keempat. 2 Raja-Raja 18. Sabar. Ini bukan Google. Ya, sabar kok. Nggak apa-apa, tenang bang, tenang. Semoga Anda ini menjadi cerminan orang Katolik nanti yang akan bertobat. Ya, seperti itu. Silakan. Jangan semakin kau ini pengikutmu tinggal 4.000,8 biasanya di mana lagi pada kerja mereka bang, lagi pada kerja mereka. Udah lari sama rombong. Iya nggak apa-apa lah, namanya proses waktu berjalan. Silakan. Yang penting rumah Pulaget sudah berdiri kan bang. Nanti saya ke sana, boleh nginep ya? Boleh. Siapa bilang tak boleh? Boleh. Silakan. Baca dulu. 2 Sebenarnya, Raja-Raja 18 ayat keempat. Makasih Bang Pulgan. Makasih Bang Pulgan. Saya suka sekali. Karena masuk di dalam Kristen pengajarannya, lari saya. Iya, karena saya bahas kesenangan, bahas kesenangan kalian sembah berdoa kepada patung, jadi Anda tidak suka. Ya baca, nggak apa-apa. Baca 2 Raja-Raja 18 ayat 4, silakan. 18 ayat 4 ya? 2 Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja 18 ayat ke-18 ayat 4. Dia menyingkirkan tempat-tempat pemujaan, meremukan tugu-tugu dan menebang tiang-tiang berhala, serta menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel masih membakar dupa bagi ular, disebut Nehustan itu. Akhirnya apa? Orang Israel menjadi jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena mereka akhirnya berdoa kepada ular tembaga yang dibikin Musa itu. Nah, inilah dosa kalian. Kalian menafsir-tafsir, kalian terjun bebas dari Monas dengan mengatakan, buatlah patung-patung santo-santo, buatlah patung Maria, lalu bakarlah dupa dan berdoalah kepada mereka. Itulah kesesatan kalian yang paling nyata.
itu Bang, beda. Karena mereka itu fokusnya pada buatan itu yang disuruh Allah pada sebelumnya. Mengapa Anda begitu bebal, Bang? Coba kita kasih contoh. Apakah kalian membakar dupa kepada patung Maria? Baik, saya akan tunjukkan bahwa kalian membakar dupa kepada patung Maria. Saya tunjukkan ya, Bang ya. Yang luar biasa. Ya, Oke. yang luar biasa. Demikian juga kami di balik buatan manusia itu ya ada cinta ya. Baik. Saya kasih lihat, Bang. Apakah kalian membakar dupa kepada patung Maria? Coba perhatikan ini, Bang ya. Perhatikan ini, Bang. Tolong disimak. Simak, Bang ya. Lihat, apakah kalian membakar dupa kepada patung Maria dan menyembahnya? Lihat, Bang ya. Ini menyembah patungnya. Nah, lihat tuh. Kalian bakar dupa, betul? Nah, iya, seperti yang kalian lakukan, seperti yang orang Israel lakukan, membakar dupa di hadapan patung tembaga yang dibuat Musa itu. Jadi bertobatlah kalian, Bang ya. Itu menguduskan, bro. Itu menguduskan, bukan seperti Ya yang sudahlah, intinya seperti yang saya katakan, Bang. Jikalau saudaramu berbuat salah, engkau menegurnya, tetapi ia tetap tidak mau engkau tegur, maka ia akan mati dalam dosanya. Tetapi engkau lepas daripada tuntutan atas darahnya. Seperti itu ya, Bang ya. Jadi terakhir, kembali ke rumah asalmu yang asli. Itu aja. Titik. rumah asli yang mana? Menyembah patung Maria. Kembali ke rumah yang asli, jangan ikuti luhur. Justru Anda yang saya katakan, kembalilah kau kembali kepada pengajaran asli, yaitu pengajaran Tuhan Yesus, bukan kembali kepada tradisi orang Roma yang suka nyembah patung. Ya sudah, kau di sana. Dia tidak mau bertobat juga.